Yaku minasan, welcome again with Mr. Ika di sini. One Piece chapter 1086 akhirnya udah rilis minggu malam di Manga Plus. Well, karena manga udah rilis, monggo kita tekan lang again. It's time to react chapter, okay? Let's go. Guys, judul chapter 1086 versi resmi atau versi Manga Plusnya Gorose. Yap, setelah sebelumnya kita pernah diperkenalin salah satu dari tetua Goros yang akan ikut pergi ke Pulau Egghead bersama Kizaru. Kali ini giliran keempat tetua Goros lain yang diperkenalin ke kita semua, lengkap dengan gelar yang dipegang oleh masing-masing dari mereka. Sementara itu di chapter kali ini untuk bagian cover story-nya masih diisi oleh cover requestan dari fans, yang mana pembaca dengan nama pena Crazy Downy meminta Odachi untuk menggambarkan Chopper yang menyeberangi pelangi yang terpantul di atas genangan air bersama seekor kucing. Di bagian covernya nanti kita bakal melihat gambar Chopper bersama kucing dan beberapa nakama yang sedang berdiri di atas air yang memantulkan pelangi dengan sedikit catatan ya, no rain, no rainbow. Gak ada hal khusus yang bisa Mr. artiin karena misalnya gak jago juga lagian kalau kalian mau ngartiin kayak apapun juga silakan, yang penting jangan artiin pelangi itu identik sama pelangi yang sekarang ini ya. Nyelana sih, pelangi indah-indah sekarang harus kekoneksi sama yang ya you know lah. And now masuk ke menu utama di mana chapter terbaru menjadi chapter penjelas dari bagaimana referee berakhir, sehingga kita semua bisa mengetahui bagaimana cara Saabu bisa selamat, atau bahkan bagaimana cara Vivi dan Wapol bisa berada di kapalnya Morgan, hingga ke apa yang terjadi di Marijoa setelah kematian dari King Cobra. Well, simpelnya untuk Vivi dan Morgan sendiri ya, di sini dikonfirmasi kalau sebagai pertolongan yang diberikan oleh Morgan dengan menyelamatkan Vivi dan Wapol yang sembunyi di kapal milik kerajaan Aegis sebelumnya, mereka atau Wapol sendiri akan memberikan suatu berita yang tentunya akan sangat digemari oleh Morgan nanti. Ya, Wapol sendiri yang kondisinya saat ini masih sangat ketakutan karena dia mengetahui kalau dirinya bakal menjadi incaran dari orang-orang kuat, kayak misalnya aja ya CP0 atau orang dari pemerintahan dunia lain. Hal inilah yang menyebabkan Wapol sangat ketakutan hingga dia gak bisa menceritakan ke Vivi secara langsung apa yang sebenarnya dia lihat. Nah, di sisi lain Vivi yang tidak mengetahui apa-apa, dia sempat mencoba untuk meminjam Denden Mushi untuk mengabarkan kondisinya kepada ayahnya atau King Cobra. Yang mana kita ngerti sendiri kan kalau sebenarnya di momen itu Cobra sendiri ya posisinya telah dibunuh. Gak hanya Vivi doang yang tentunya gak mengetahui akan hal itu, karena para pengawal dari kerajaan Alabasta juga langsung mencari keberadaan dari raja dan putrinya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan berita kematian dari Raja Cobra dan berita menghilangnya putri Vivi gak bisa disembunyikan terlalu lama. Sedikit balik lagi ke momen Sabo ya, tepatnya setelah dia bisa melarikan diri dari ruangan tahta kosong yang mana dirinya mendapat beberapa serangan yang cukup telak. Jadinya Sabo pun memilih untuk bersembunyi di kapal milik kerajaan Lulusia. Nah, menariknya menurut penuturan dari Sabo yang sedang bercerita ke Dragon dan Ivankov, sesampainya dia di kerajaan Lulusia yang mana posisinya Sabo sebagai penumpang gelap, entah kenapa dirinya disambut dengan sangat hangat. Padahal Raja Seki dan putrinya Komane ya malah ditangkap oleh warga yang sudah menanti kepulangan mereka. Ya, ternyata api revolusi yang sudah sangat besar yang sempat dikibarkan oleh Belo, Betty dan yang lainnya juga. Hal ini membuat para warga mencoba melakukan revolusi dan melihat di berita kalau Sabo dituduh sebagai pembunuh dari Raja Cobra. Ya, hal itu malah membuat Sabo diperlakukan layaknya seorang pahlawan. Berkat perlakuan dari para warga di Lulusia Kingdom itu ya, Sabo pun menjadi tak bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Raja Cobra. Karena tentu melihat api semangat revolusi yang sudah sangat besar, hal itu gak mungkin dipadamkan begitu doang oleh fakta yang Sabo ketahui. Maka dari itu untuk sesaat Sabo hanya terpikirkan untuk mengajak orang-orang yang ingin bergabung dengan pasukan revolusi, dan Sabo memilih untuk membawa mereka semua ke tempat persembunyian baru dari pasukan revolusi di kerajaan Kamakbaka. Uniknya satu momen kembali dijelasin di mana ya dulu kita ketahui kalau kontak yang Sabo coba lakuin dengan orang di markas pasukan revolusi itu sebenarnya disadap, sehingga keberadaan Sabo yang berada di Lulusia Kingdom jadi terbongkar. Nah, di sini diungkap ya kalau semua itu emang udah Sabo rencanain karena Sabo sendiri posisinya gak bisa menemukan Denden Mushi yang bisa mengacak sinyal. Ya, karena dia tahu kalau dirinya bakal disadap, makanya dia membuat seolah-olah dirinya masih berada di kerajaan Lulusia, padahal dirinya sudah berlayar dengan orang-orang baru yang dia bawa.
Nah, bertepatan dengan momen kontak yang coba dilakukan oleh Sabu dan memberikan sinyal kalau dirinya berada di kerajaan Lulusia, insiden yang kita ketahui membuat kerajaan Lulusia hilang, sebuah serangan yang sangat mengerikan dan membuat kerajaan itu menghilang terjadi dengan sangat singkat. Yap, Sabu menjelaskan sesaat sebelum serangan itu muncul, memang sempat ada sesuatu yang gelap gulita layaknya awan terbang di atas langit kerajaan Lulusia. Barulah serangan yang membinasakan kerajaan Lulusia terjadi dengan sangat cepat, Red. Well, kalau hal ini kita hubungkan dengan percakapan dari Imsama dengan tetua Gorose sebelumnya, sebenarnya apa yang Sabu jelasin tentang awan hitam yang muncul sepertinya bentuk dari sebuah senjata bernama Mother Frame. Oke, tapi ingat ini sedikit catatan ya. Di Twitternya Sandman, Mother Frame ini sebenarnya artinya Mother Flame alias ibu api, bukan bingkai api. Karena Sandman lu mengoreksi kalau Manga Plus terjadi kesalahan di translatean itu, oke? Jadi untuk sementara kalian simpan aja terjemahannya dari Sandman, karena Sandman Twitter yang bagian pembahas One Piece itu benar-benar biasanya sangat valid, right? So, bagian senjata dari buatan Vegapunk itu adalah Mother Flame, ya, ibu api ya, bukan bingkai api. Next, sangat menarik memang untuk membahas senjata buatan dari Dr. Vegapunk ini, Re. Karena dari apa yang dikatakan oleh Ivankov, bagaimana kalau senjata milik pemerintahan dunia itu adalah senjata kuno yang langsung disanggah oleh Dragon dengan argumen mengapa mereka gak pernah memakainya dari dulu. Hal ini langsung membuat kita lebih bertanya-tanya kan, bagaimana kalau sebenarnya senjata kuno itu rusak dan baru saja selesai diperbaiki oleh Dr. Vegapunk. Ya, dengan dianggap seperti ini ya, apa yang dikatakan oleh Ivankov benar adanya, dan pertanyaan dari Dragon tentang mengapa baru dipakai sekarang juga langsung terjawab kan. Apalagi kalau dilihat dari bagaimana respon para tetua Gorose yang berkata kalau mereka baru akan menguji coba senjata itu. Hal ini menandakan kalau senjata buatan Dr. Vegapunk itu emang baru selesai dikerjain, sedangkan untuk alasan mengapa uji coba ini dilakuin pada kerajaan Lulusia. Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintahan dunia, selain itu ya emang perintah langsung dari Imsama, api revolusi juga memang sudah sedikit terlihat, ditambah menurut Imsama ya kerajaannya cukup dekat. Oke, sebelum lanjut ke hal lain, mumpung lagi ngomongin Imsama, ada sedikit detail menarik yang coba ditambahin oleh Odachi terhadap Imsama ini, Ra. Soalnya, seperti yang kita ngerti, kalau Ivankov sempat membahas tentang bagaimana kemungkinan kalau Imsama memiliki keabadian berkat kekuatan dari OP-OP Nomi. Karena menariknya, Ivankov juga mengetahui tentang informasi kalau 800 tahun yang lalu, saat dunia ini baru akan dibentuk oleh 20 raja pertama, salah satunya adalah seorang bernama Seni Imu dari keluarga Neroda. Meski ada kemungkinan kalau keduanya hanya memiliki nama yang sama, tapi bagaimana seseorang bisa mengetahui kalau OP-OP Nomi bisa memberikan kekuatan abadi jika kemampuan itu aja gak pernah digunain sebelumnya? So, informasi ini sepertinya didapatkan oleh Ivankov dari buku yang bertulis Genesis pada covernya. Well, buat yang nggak tahu, buku Genesis itu kemungkinan mengambil referensi dari Book of Genesis atau kitab kejadian yang merupakan kitab pertama dari perjanjian lama Alkitab Kristen. Yang mana katanya ya, kitab ini menceritakan tentang penciptaan dan sejarah awal umat manusia. Kalau misalnya ada salah pengucapan atau mengartikan tolong direvisi aja ya, soalnya misalnya takutnya salah dapat informasi mengenai hal ini. Lanjut, mungkinkah sebenarnya buku Genesis yang dibawa oleh Ivankov juga merupakan buku yang menceritakan tentang sejarah dari penciptaan dunia ini? Yang mana hal itu bisa aja dibuat oleh para ilmuwan-ilmuwan yang sempat melakukan penelitian di Pulau O'Hare. Apalagi mengingat ya, Kuma juga sempat membawa sebuah buku bertuliskan Bible. Mungkinkah semua ini sebenarnya ada hubungannya, Re? Gila sih, udah sih. Yang jelas pokoknya sekarang terungkap sudah kalau Imsama ternyata berasal dari keluarga Nerona dan saat ini dirinya menjadi orang dengan kekuasaan tertinggi. Disusul oleh kelima tetua Gorose yang semua namanya sudah diungkap pada chapter kali ini juga. Yap, selain Senjai Garcia Saturn yang sudah kita ketahui terlebih dahulu ya, ada sebuah gelar atau pangkat yang dimiliki setiap orangnya, karena Senjai Garcia Saturn sendiri ternyata memiliki gelar Dewa Sains dan Pertahanan. Lanjut disusul ada Saint Marcus Mars yang menjabat sebagai Dewa Lingkungan. Terus ada Saint Topman Fakri sebagai Dewa Hukum. Ya, menteri-menteri yang bisa dibilang gak guna lah ya. Ya, kenapa misalnya bisa bilang gak guna? Ya karena gak memberikan kebahagiaan merata ke seluruh rakyat dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Yang untung cuman kalangan-kalangan atas doang. Kan sama dengan menteri yang sebuah negeri yang endingnya tuh banyak yang ketangkep gitu loh. Oke, anyway,
Chapter 1086 juga ditutup dengan momen yang gak kalah menakjubkannya, Rek. Dimana di panel itu kita dikasih lihat siapa orang yang memimpin God's Knight sekarang ini. Dan namanya adalah Saint Vigeland Garling, yang mana dia juga adalah orang yang sempat menjadi raja di negeri bernama God Valley. Tapi ya, bagian raja di negeri God Valley ini sebagai catatan ini juga dikomentari oleh Twitternya Sandman kalau sebenarnya artinya dari Manga Plus versi bahasa Jepang gak seperti itu, Rek. Ya, bukan Manga Plus ya, yang Jepang apa? Shonen Jump ya. Shonen Jump itu gak seperti itu. Karena kalau di Jepangnya menurut Sandman artinya bisa diartiin ya, Saint Vigeland Garling itu dia merupakan, bentar, misalnya buka catatan dulu. Dia merupakan salah satu pahlawan yang terlibat dalam insiden God Valley. Penyelamat lah, yang pokoknya dia terhubung sebagai pahlawan atau pemenang di insiden God Valley. Menurut Sandman seperti itu, bukan raja dari God Valley. Wow, ini interesting sih. Ini untuk kedua kalinya. Dulu pernah juga Sandman Twitter OP mengkomen masalah translatean Manga Plus. Kali ini mengkomen juga, tapi ini menarik sih artinya. Kalau emang Saint Vigeland Garling adalah pahlawan atau sosok yang sangat terhubung erat dengan God Valley, dia bukan raja. Itu artinya dia sempat bersinggungan dengan Garp dan Roger juga. Wow, dan dia bantu Garp dan Roger dong. Astaga, ini gila sih. Next, kembali ke orang-orang yang terlibat dalam insiden God Valley mulai dimunculin, karena harusnya Garling sendiri pasti terlibat dalam pertempuran yang membuat seorang Monkey D. Garp disebut sebagai seorang pahlawan angkatan laut. Apalagi yang menariknya ya, adakah hubungan darah yang dimiliki oleh Saint Vigeland Garling ini dengan seorang Akagami no Sengs? Karena seperti yang kita tahu ya, Sengs sendiri ditemuin di negara God Valley. Well, buat yang penasaran lebih jauh tentang orang bernama Garling ini, Rek, misalkan nantinya bakalan bikinin satu konten khusus yang sekalian kita hubungin aja dengan insiden God Valley. Karena seharusnya kita bisa mengukur seberapa kuat orang bernama Garling ini. Nantiin aja, oke? Oh ya, gak lupa chapter 1086 juga dilengkapi dengan kemunculan dari 3 Seraphim yang tersisa. Ada Seraphim Crocodile, Seraphim Doflamingo, dan Seraphim Gecko Moria. Itu artinya semua si Chibukai dibikin versi Seraphimnya. Gila sih ini sih. Crocodile. Berarti ada Seraphim Kurohige kah? Ya gak tau lah. Yang jelas kalau ada ngeri sih. Semoga aja gak ada. Oke, posisi Crocodile agak menarik nih, karena kita ini gak, ya mirip-mirip CWK kan. Jadi kita bingung dibuat oleh Crocodile yang versi Seraphim ini, apakah dia CWK atau CWK gitu loh. Jadi menurut kalian Crocodile apa, Re? Apakah benar dari ucapan Ivan Kalf ya, kalau selama ini teorinya dia adalah CWK atau dia CWK? Oke, kayaknya segitu dulu buat konten react kali ini. So see you again next time. Adios di Caramelo. Stay safe everyone. Salam Adibadia.